Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang indera pengencal atau lidah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Linda Farista TA. Perkenalkan, nama saya Francisca Boam. Nama saya Maria Putri Gemalazu. Saya Anastasia Mani. Saya Hendriana Agusia Nawal. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Pada kali ini kami dari kelompok 4 melakukan praktikum tentang indera pengencal pada lidah. Yang pertama, tujuan praktikum. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat menentukan daerah pengencapan berbagai rasa pada lidah manusia. Yang ke B, indikator KPS yang dikembangkan. Indikator 1, kemampuan melakukan pengamatan atau observasi. Subindikator, menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan. Indikator yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Subindikator, menjelaskan hasil percobaan atau penelitian. Yang ke C, alat dan bahan praktikum. 1, larutan jeruk nipis. Yang kedua, larutan garam. Yang ketiga, larutan daun pepaya. Yang keempat, larutan gula. Yang kelima, katenba. Yang keenam, pita rasa. Yang ketujuh, tisu. D, prosedur praktikum. 1, mintalah salah satu anggota kelompokmu berkumur, kemudian keringkan lidahnya dengan tisu. Yang kedua, celupkan katenba ke dalam larutan asam. Buanglah kelebihan larutan dengan menekannya pada sisi piring. Yang ketiga, sentuhkan katenba pada daerah ujung, tepi depan, tepi belakang, tengah, dan pangkal lidahmu. Yang keempat, tuliskan tanda positif pada tabel hasil pengamatan jika ia merasakan larutan tersebut. Yang kelima, tuliskan tanda negatif pada daerah pita rasa yang sesuai jika daerah yang disentuh tidak sensitif terhadap larutan yang diuji. Yang keenam, ulangi prosedur di atas dengan menggunakan ketiga larutan satu demi satu. Hasil pengamatan. Yang pertama, keterangan. Positif 1 dapat terasa, positif 2 sangat terasa, negatif tidak terasa. Larutan yang pertama, larutan jeruk nipis, rasa asam, tepi depannya positif 1 dapat terasa, tepi belakangnya positif 2 sangat terasa, tengah positif 1 dapat terasa, pangkal negatif tidak terasa, ujung positif 1 dapat terasa. Larutan yang kedua, larutan garam, rasa asin, tepi depan positif 2 sangat terasa, tepi belakang positif 1 dapat terasa, tengah positif 1 dapat terasa, pangkal positif 1 dapat terasa, ujung positif 2 sangat terasa. Larutan yang ketiga, larutan daun pepaya, rasa pahit, tepi depan positif 1 dapat terasa, tepi belakang negatif tidak terasa, tengah positif 2 sangat terasa, pangkal positif 2 sangat terasa, ujung negatif tidak terasa. Larutan yang keempat, larutan gula, rasa manis, tepi depan positif 1 dapat terasa, tepi belakang positif 1 dapat terasa, tengah negatif tidak terasa, pangkal negatif tidak terasa, ujung positif 2 sangat terasa. Yang berikut bahan diskusi. Bagian lidah mana yang dapat merasakan manis, asin, asam, dan pahit. Lalu gambarkan. Gambar yang ada di sini. Yang pertama, rasa pahit pada pangkal lidah. Yang kedua, rasa asam pada tepi lidah belakang, samping kiri dan kanan. Yang ketiga, rasa asin pada tepi lidah depan, samping kiri dan kanan. Kemudian rasa manis pada ujung lidah. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan serta pengamatan kami tentang indera pengencal dengan berbagai larutan yang memiliki rasa yang berbeda,
dapat menunjukkan bahwa pada bagian lidah tertentu terdapat daerah-daerah yang sangat sensitif terhadap berbagai rasa. Rasa asam terletak pada tepi belakang lidah, samping kiri dan kanan. Rasa asin terletak pada tepi depan lidah, samping kiri dan kanan, dan pada ujung lidah. Rasa pahit terletak di pangkal lidah, dan rasa manis terletak di ujung lidah. Dari hasil pengamatan kelompok kami, bahwa lidah merupakan indera pengecap yang pada bagiannya masing-masing memiliki rasa yang berbeda-beda. Ada rasa manis, pahit, asam, maupun asin. Namun, secara garis besar, manusia mengatakan bahwa semua bagian lidah dapat mengecap satu rasa. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat sensitif lidah seseorang. Tingkat sensitif lidah seseorang disebabkan oleh struktur dari lidah itu sendiri yang rusak atau tidak bagus akibat dari pelamakan seseorang. Baik, sekian saja hasil laporan presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.